urusan domestiknya nih gitu yang harus diselesaikan terlebih dahulu sampai akhirnya kita publish untuk publish. Konsepnya alasannya mungkin sampai akhirnya ini udah bulan Juni ternyata nikahnya. Iya. Baru dipublish bulan Juli. Jadi gini, kemarin itu sebetulnya aku nikah tuh harusnya rencana awal itu adalah di 2022 gitu. Waktu itu kenapa langsung pengen nikah? Awalnya sih sebenarnya udah rencana tuh 2 tahun 3, aku pacaran 5 tahun gitu. Jadi tadinya 2 tahun tuh langsung mau nikah, cuman kan covid ya. Covid akhirnya 2022 Oma sakit, aku mikir pengen lihat biar Oma lihat aku menikah. Sampai akhirnya ya udah, tadinya mau nikahnya di rumah aja gitu sama karena biar Oma bisa lihat. Tapi ternyata takdir berkata lain, Oma memburuk sampai akhirnya meninggal dunia di Desember. Dan itu bikin kita semua shock juga, dan akhirnya buyar tuh kan rencana yang tadinya begini begitu. Tapi akhirnya kita bersepakat untuk ya udah, aku mau merit nih, gimana ya untuk kedepannya. Ternyata memang kalau di tradisi kita ya, yang keluarga aku dan keluarga kebetulan suami juga cukup kental ya tradisinya, itu harus ditunda 3 tahun. Di situ tuh 1000 hari gitu. Jadi either 100 atau 1000 hari. Nah, jadi di situ kan kita juga pusing lagi nih gimana gitu, karena menurut aku kan kalau kepercayaan sebenarnya kan masing-masing, tapi balik lagi kan toleransinya ya harus ketemu di tengah. Nah, jadi aduh kalau 3 tahun aku kelamaan. Masa 8 tahun pacaran terus kan umur kan bertambah terus juga sebagai perempuan. Nah, akhirnya ya udah kita bicarakan lagi, boleh asal tidak yang pesta gitu loh. Akhirnya ini lagi nih, rembuk-rembuk lagi. Ya udah di ini aja deh, gereja sama di KUA tadinya. Cuman kan aku merasa bahwa ini nego-nego nih sama keluarga gitu, bahwa tetap kan aku sebagai perempuan pengen nih namanya pakai baju pengantin, pengen ada minimal ada acara lah gitu, meskipun memang ada pakem-pakem tertentu. Makanya aku sama ada yang IO sama dekor dan lain-lain itu pakemnya banyak banget, tantangannya yes no-nya tuh banyak banget. Tapi akhirnya mereka bisa mengikuti gitu, membantu. Akhirnya ya udah kemarin itu bisa pesta, tapi bukan pesta ya dalam arti hanya keluarga inti, jadi keluarga dari aku dan keluarga dari suami. Udah lebih dari 50 orang. Gina sudah. Nah, jadi akhirnya ya itu makanya itu kan eksternal ya sebenarnya. Tadinya aku bilang ada juga nih yang ngasih masukan, ya udah nggak apa-apa, kita publish aja di hari H misalnya gitu. Cuman kan pertimbangannya banyak juga, karena aku sebenarnya secara gimana ya, secara mau pesta ini dramanya udah internalnya aja udah banyak banget gitu. Jadi kalau aku publish juga pada saat itu nanti belum ada media, ada netizen, ada orang luar, ada apa semua yang ngasih masukan tambahan apa kan makin udah nggak karuan nih gitu. Jadi akhirnya ya udah kita selesaikan dulu nih urusan domestiknya, kawin apa segala macem, nanti baru kita semua akan publish gitu. Karena kebetulan juga kemarin ya itu karena banyak tantangan dan banyak ya pokoknya banyak banget deh perubahan ini dan satu dan lain hal, akhirnya terjadilah seperti itu. Ini aja aku publish juga berdasarkan ya memang aku pengen kasih tahu gitu, karena aku public figure, mau nggak mau kan ini orang harus tahu juga, daripada juga misalnya anniversary baru dikasih tahu. Nah, perjalanan 1 tahun kan kita nggak tahu, nanti bisa ada gosip ada apa kan gitu. Jadi ini kan berita bahagia juga ya, aku harus. Nah, tanggal pastinya itu tanggal berapa? Iya, pastinya tanggal. Ya, jadi kemarin itu 25 Juni 2023. Lokasinya Itu di Jakarta. Katina kan ada yang salfok nih KUA, bisa dijelaskan netizen. Oh iya. Iya, jadi tadinya tuh cuman mau yang tau gak sih apa namanya? Dukcapil. Iya gitu, yang sipil aja, terus udah gitu pokoknya berubah-berubah lah gitu. Tadinya cuman mau di rumah, terus ada tadinya juga mau gereja sama sipil aja, tapi balik lagi ya kan namanya perempuan gitu, kadang-kadang aku tetap ya ini gimana pun kan pernikahan ya sekali seumur hidup gitu. Jangan sampai nanti ke depan ya considerationnya jangan sampai penyesalan, nanti kan salah-salahan tuh tapi balik lagi harus cari jalan tengahnya. Ntar kalau nggak ngikutin, kalau terjadi apa-apa salah-salahan lagi. Tapi kalau nggak ngikutin kemauan aku juga, misalnya ada jalan tengahnya, nanti bisa ada penyesalan. Jadi semuanya itu sudah dibicarakan, dan yang penting adalah semua keluarga merestui gitu, terus juga mendoakan gitu. Dan kemarin juga
setelah aku menjelaskan ke beberapa kerabat, karena banyak, makanya itu dia kemarin pas aku publish juga sebenarnya kan dilemanya itu kan kerabat temen apa semua kan nggak ada yang tahu bahkan kan gitu kan, nggak ada yang makanya tuh gue nggak diundang gitu, emang nggak ada undangan gitu. Kemarin tuh kalau boleh ditanya juga sama, kan ada yang ngaturnya juga, itu memang kita tidak ada undangan orang keluarga semua. Tapi bakal mengadakan acara nggak sih? Apa? Nanti nextnya bakal mengundang apa? Nah makanya sebenarnya itu kalau mau resepsi kan, kalau mau pesta gede-gedean kan harus nunggu kan gitu loh. Jadi balik lagi ya, ini kan kesepakatan dua belah pihak keluarga gitu. Jadi ya sudah, nantinya yang penting sekarang aku sudah mengumumkan bahwa aku udah nikah ya gitu. Artinya udah jadi istri orang nih, supaya nggak terjadi apa sih namanya ya, ada gosip atau apa gitu. Yang penting itu dulu. Tina sudah berapa lama berpacaran dan apa yang membuat kamu yakin akhirnya untuk menikah nih sekarang? Jadi kalau pacaran, kalau ditanya pacaran udah berapa lama, sebetulnya udah 5 tahun gitu. Tapi memang kemarin itu kan pertama 2 tahun, terus 3 tahunnya lebih deket aja karena kan kemarin covid tuh, jadi nggak kemana-mana. Jadi lebih tahu satu sama lain gitu. Karakternya seperti apa, sampai ke ya pokoknya segala sesuatunya lah. Akhirnya itu yang memantapkan kita juga untuk oke, kita merit. Nama sama profesinya suami gimana sih? Ya, jadi kalau suami namanya Daniel. Kalau dia itu bukan public figure, bukan politisi, bukan apa-apa ya. Maksudnya beliau itu ya orang biasa aja lah, kerja gitu apa segala macam. Yang penting bisa bertanggung jawab atas istrinya, ya itu aku sekarang. Dan dia ya karena bukan public figure gitu, jadi memang dia juga nggak banci tampil kayak aku. Jadi nggak mau di apa sih namanya kayak gitu, di up ya. Kayak kemarin aja kan buat Instagram aja ya kan, udah heboh banget tuh gitu. Aduh jangan deh itu, waktu kan ada tuh Sangjit yang pertunangan, ada yang nanya kok nggak di blur gitu kan apa. Itu karena dia saking se-insecure itu, bukan insecure ya apa, karena dulu pernah, jadi waktu syuting dia kan nganter, diituin di ada yang videoin syuting program gitu. Nah dari situ kan mungkin nggak pernah ya orang namanya nggak pernah tampil, sosmed juga nggak main ya gitu apa segala macam, tiba-tiba yang diliatin ataupun mungkin nggak nyaman gitu. Jadi akhirnya sekarang dia cari jalan tengahnya aja lah. Cuman aku bilang kayak akhirnya pas wedding kan mau nggak mau kan mukanya kan ada nih gitu. Dia bilang itu konsekuensi gitu, karena dia menikahi aku yang seorang public figure. Ya karena takut, mana mau. Itu mana mau, nggak mungkin. Beda usia berapa tahun kan? Oh ya, kalau beda usia 8 tahun ya. Lebih dewasa. Oh lebih dewasa. Ya. Jadi kalau dibilang kenalnya di mana, jadi dulu tuh sebenarnya mutual friend aja gitu. Aku kan dulu kan suka main yang maksudnya nggak milih-milih lah gitu, grupnya mana. Jadi aku main terus udah gitu ketemu, dan di beberapa kesempatan yang di sini ada, di sana ada, jadi sering ketemu gitu. Tapi cuma temen aja, as friend. Akhirnya ya deket, dan memang kalau udah jodoh ya nggak kemana ya gitu. Jadi ya udah akhirnya deket. Ya akhir 5 tahun, tapi yang pasti yang aku senang itu adalah kemarin terakhir yang makin memantapkan aku juga adalah kan dari temen nih, terus deket pacaran, deket sama keluarga. Terutama kemarin juga sama almarhum oma gitu, apalagi pas waktu covid kan, karena kita nggak kemana-mana sama keluarga gitu. Jadi itu yang oh iya oke. Tina udah rencana bulan madu kemana? Untuk program anak gitu? Makanya kalau ditanya nih, kawin udah gimana nih gitu, nikah udah gimana? Ya udah kemarin tuh udah selesai, itu tuh udah lega karena itu dulu deh gitu. Bulan madu belum, rencana apa juga belum. Jadi kalau ditanya apa yang berubah gitu kan setelah nikah gitu, belum gimana. Jadi kalau ditanya udah bulan madu atau apa, belum sama sekali. Kalau rencana momongan? Kalau momongan sih pokoknya sedikasinya gitu ya. Tapi pengen, kalau aku kan dari dulu sebenarnya suka anak-anak gitu ya. Jadi dia juga emang suka anak, terus juga kan kebetulan kita berdua juga udah dewasa, udah berumur juga. Jadi ya pengen cepet juga. Kalau dia dari konsep pernikahannya gimana itu, kalau pakai bajunya kemarin merah putih itu memang konsep. Jadi kalau yang merah-merah itu sebenarnya kalau namanya itu Sangjit, itu kayak tunangan. Nah itu kan sebetulnya lamaran aja, jadi pihak laki datang ke pihak perempuan untuk meminta gitu ya. Itu sekedar itu, dan itu pun juga sebenarnya kemarin tuh lucu banget ya. Pokoknya karena nggak banyak yang nggak ada undangan ya, jatuhnya kayak syuting.
bener. Jadi yang bener-bener kita tuh di rumah gitu, terus apa, cuman aku memang dari dulu kan aku suka namanya karakter Disney kan Mulan. Jadi aku bilang ya oke lah, meskipun nggak yang heboh-heboh yang sampai semua orang bisa lihat, minimal secara visual aku bisa posting. Aku bilang gitu. Jadi dari dress apa memang lebih ke Mulan gitu. Kayak apa sih, warrior gitu kan, yang kayak gitu, yang warrior perempuan. Nah cuman kalau yang weddingnya itu lebih ke biasa aja sih sebenarnya, dan aku juga nggak nyangka bisa kayak gitu karena awalnya ya itu orang nggak sampai berapa orang kan, jatuhnya kayak pesta ulang tahun ya. Sebenarnya ulang tahun aja lebih rame kan gitu. Tapi kemarin itu karena mungkin ini si siapa namanya teman-teman aku juga yang vendornya gitu, mereka benar-benar ini yatin, oh ya udah akhirnya ternyata bisa sebagus itu gitu. Aku juga pas itu bisa bagus ini gitu. Tapi sebenarnya pakemnya tuh harusnya memang apa, lewat dari 1000 hari itu juga tahu, atau kalau mau kemarin tuh berapa harinya gitu, kamera aja. ya berapa harinya. Cuman kalau pakemnya sendiri tuh harusnya memang nggak boleh yang namanya undang-undang, nggak boleh namanya tuh nggak boleh pesta-pesta apa sih kayak gitu tuh, kemeriahan ya, itu tuh nggak boleh. Bahkan tuh waktu awal aja yang di rumah tuh rencananya tuh kayak nggak ada makan di tempat yang kayak gitu. Itu kalau yang pakem yang bener-bener sampai ini. Cuman kan kita menyesuaikan semuanya. Yang penting ada beberapa hal yang memang mungkin sekiranya menurut leluhur yang nyampe ke orang tua kita itu pakem yang penting, ya itu harus diikutin. Nah, tapi mungkin ada peningkatan sih, kayak nikah sederhana aja tuh gimana sih mungkin menurut Kak? Justru lebih khusyuk nggak sih atau seperti apa? Iya, lebih sakral atau hemat budget juga? Ya, itu kemarin tuh nggak sampai 50 lah kira-kira. Karena kan keluarga dari pihak aku 20 orang, jadi mama, papa, om, tante gitu kan, sama sepupu yang dari situ juga sama mama, papanya, saudara sama saudara dari orang tuanya tuh. Jadi waktu kemarin itu ya mungkin lebih kayak apa ya? Lebih santai sih sebenarnya. Jujur ini lebih santai karena kan sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana. Cuman memang lebih fokusnya aku lebih kayak aku pengennya dream weddingnya yang kayak gini gitu. Jadi rapih gitu. Pengen pakai bajunya begini, acaranya begini. Jadi karena nggak ada orang kan itu. Terus juga jadi diri sendiri mungkin ya. Karena kan nggak harus yang jaim apa gitu. Tapi balik lagi pasti plus minusnya gitu. Kalau orang mungkin yang kemarin ada sepupu aku bilang, wah kalau enakan kayak gini nih, intimate gini karena lu nggak pusingin. Tapi kita mungkin yang intimate juga pengen ngerasain sebenarnya yang kayak tamu segitu banyak gitu. Tapi ya balik lagi itu udah jalan apa ya, jalan hidupnya orang masing-masing. Ini kan udah nikah, kok nggak pakai cincin nikah? Pakai ditanya. Saya lagi nyari cincinnya. Serius? Hilang Kak? Bukan hilang. Keselip? Kayaknya ketinggalan Oh, gitu. ketinggalan. Kan aku tuh dari dulu orangnya nggak pernah pakai aksesoris. Kan terus kemarin baru pakai beberapa hari gitu, pas mandi atau apa tuh dia jatuh gitu. Nah terus akhirnya jadi kalau mau mandi apa kan aku taruh, atau mau cuci tangan apa aku taruh. Nah tadi kemarin masih nah hari ini oke, jadi berita dong. Ya salah ngomong. Gua jeli. Ditanyain nggak sama suami? Tanyain lah gitu kan, ini kemana apa segala macam. Sekarang orang rumah lagi nyari. Berarti udah berapa hari dipakai? Udah berapa hari nggak kepake? Kan sebenarnya pakai kan itu pakai terus ala pengantin baru gitu loh. Ya kan seneng gitu, lagi seneng-senengnya pakai. Cuman emang kadang-kadang kan risih juga kalau kemarin kebetulan kalau belum biasa, aku tuh nggak sehari-hari, jarang, kecuali misalnya kayak syuting nih pakai, terus aku langsung taruh lagi, nggak pernah dipakai terus seharian. Nah ini pakai terus seharian, cuci tangan mau jatuh, ini mau jatuh. Nah, akhirnya kemarin jadi sering mau yang kegiatan-kegiatan yang sekiranya nggak perlu pakai cincin aku taruh, nggak pakai lagi, taruh pakai lagi. Sekarang lagi dicari. Udah berapa lama tuh nggak kelihatan cincinnya Kak? Baru berapa hari. Tapi suami nggak marah kan katanya? Ya mungkin dia udah paham, karena aku memang dari dulu orangnya suka lupa, karena kan banyak banget nih ini itu gitu. Jadi kalau barang kadang juga suka teledor gitu. Ya cuman ya intinya jangan sampai hilang lagi dapat kalau baru. Tin, lu kan seorang public figure dan juga anggota dewan juga. Di pernikahan lu ini, lu menerapkan harus ada perjanjian pranikah nggak
adik ya, kakak apa itu kan ini by proses nih semua. Jadi dari situ nanti harus menyesuaikan lagi. Cuman intinya sih kalau kita yang penting nggak ada yang terlalu pakem-pakem gimana lah gitu. Cuman memang karena aku sebagai mungkin di DPRD gitu kan ada yang harus menyesuaikan ya kita lihat nanti. Oh enggak, jadi dari awal memang kenapa aku juga salah satunya juga yakin juga dan memang bisa jalan karena kita masing-masing punya kesepakatan gitu bahwa intinya yang penting tahu diri gitu ya, maksudnya sekarang udah jadi istri nih gitu, ada beberapa hal yang memang harus diprioritaskan misalnya keluarga gitu, tapi tidak membatasi aku di bidang yang memang sudah aku pilih. Nah itu makanya karena sebenarnya santai sih aku. Jadi kalau dibilang sambil jalan gitu, aku sekarang rasanya kayak masih pacaran sebenarnya jatuhnya gitu. Jadi nggak ada yang gimana gitu. Jadi belum ada yang kalau orang kan ya makanya kemarin itu pas mau nikahan itu seribet itu. Jadi yang kesini ya gitu, oh harusnya begini ya, oh harusnya begini. Orang tuh ada yang kalau dulu tuh katanya kan jadi istri terus dibawa ya udah menata kehidupan baru gini, aku cuma belum. jadi masih kayak pacaran benar. Jadi masih sambil jalan lah gitu. Jadi go with the flow. Cuman dia juga santai, aku juga santai. Dia sibuk, aku juga sibuk gitu. Pas kemarin Juni juga itu kemana aku kawinan tuh ya Juni itu tuh dengan agenda padatnya tuh sambil jalan semua gitu. Akunya juga, dianya juga. Jadi sampai sekarang sambil go with the flow aja. Masih suka kaget nggak sih kalau bangun tidur udah ada orang di kasur gitu? Apa? Pas bangun tidur ya, udah. Awal-awal sih ini ya agak canggung ya kan kayak itu, cuman kan dalam arti mungkin karena kan ada rasa sayang ya nyaman gitu. Jadi ya nggak gimana gitu. Kalau tadi masak ya, kalau masak aku sebenarnya bisa masak loh, masak air nggak lah, masak tuh aku bisa, cuman dia tipenya nggak yang mewajibkan banget gitu ya, masak dimakan. Dia juga masak gitu kadang gitu, tapi nggak yang maksudnya harus masakin dia dari pagi sampai malam gitu. Karena aku udah ngomong gitu, maksudnya sekali-sekali mungkin bisa, tapi kalau untuk yang totally nyiapin dari pagi sampai malam semua menu sambil jalan deh ya gitu. Itu enak gak sih? Enak. Gimana ya? Bapak yang udah lama enak nggak tuh? Wah, dia udah kelamaan, Udah kelamaan berhenti dia, udah kelamaan berhenti. Ya, Tapi sesama Tionghoa juga kan itu. ya jadi sesama Tionghoa juga. Cuman intinya gini, kalau dibilang enak atau enggak, ya enak ya. Pastinya dalam arti gini. Kita itu kan dulu maksudnya kalau namanya apalagi kan aku gitu ya. Biasa sendiri, apapun sendiri, apa segala macam gitu. Sekarang tuh kayak ngerasa bahwa ada yang mendampingi lah gitu, ada yang support juga karena kan gimana pun kalau pacaran kan masih belum terikat ya gitu. Kalau ini kayak udah komitmen gitu, jadi lebih ke situ sih rasa nyamannya. Tapi sosok suami seperti apa sih? Kalau tinggal ya ini juga makanya aku bilang nih masih go with the flow gitu. Dia masih aku bolak-balik gitu, kadang aku masih di rumah aku, kadang ke rumah dia. Cuman kan ini juga aku masih nego-nego juga nih gitu kan, harusnya kan diboyong kan, aku harusnya ikut dia kan gitu. Cuman rumahnya domisilinya kan beda gitu. Sedangkan aku banyak tugasnya di sini, kerjaan dia di sana, jadi kita lagi masih nyari yang tengah-tengah apakah gitu kan, nggak mungkin kita selamanya bolak-balik gitu ya. Cuman memang karena dulu papa mama aku juga santai gitu, dulu papa aku malah di luar kota, mama aku beda kota. Nah sekarang kita sama kotanya, cuman beda domisili aja. Bolak-baliknya gimana Kak Tina? Pokoknya aku dia sama-sama Jakarta, cuman aku belum yang maksudnya harusnya kan aku benar-benar ngikut langsung masuk kan gitu. Ya memang ya udah bolak-balik lah gitu. Cuman masih go with the flow lah gitu. Masih nyari enaknya di mana. Kalau